Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian masih menggunakan ChatGPT 5 Cloud AI yang berbayar atau kalian masih menggunakan AI yang gratisan kayak DeepSeek, Qwen, dan lain sebagainya? Nah, pada video ini saya ingin membagikan nih guys, AI yang bisa kalian gunakan secara gratis dan ini legal ya, 100% legal dan gratis 100%. Kalian bisa menggunakan kayak ChatGPT Pro plus Gemini yang berbayar, pokoknya semua AI yang berbayar itu di sini secara gratis dan ini legal ya, bukan hack atau bukan crack. Saya tunjukkan di sini ada yang namanya LM Arena guys. Ya, ini alamatnya di sini lmarena.ai. Nah, di sini kalian bisa memilih berbagai macam model gratis ya dan ini sebenarnya model-model ini kan biasanya kita gunakan secara berbayar ya, kayak Gemini AI, terus DeepSeek ya. Terus di sini ada ChatGPT, Qwen, Claude, terus Meta dan lain sebagainya yang mana semuanya di sini gratis ya dan ini legal ya, legal tanpa kita crack, hack atau apapun yang bersifat ilegal. Jadi tenang aja buat kalian-kalian yang nggak mau pakai sesuatu yang ilegal gitu ya. Nah, di sini saya tunjukkan dulu menu-menunya. Nah, di sini ada direct chat ya. Di sini ada 3 pilihan, kalian bisa pilih battle, side by side, atau direct chat. Nah, battle itu kita mmm, mengompar ya, atau mempertarungkan ya, bertarung misalkan EE1 vs EE2. Jadi ada 2 AI yang mana ketika kita nanti memasukkan prompt itu dia akan memerintahkan 2 AI yang menghasilkan 2 jawaban yang berbeda. Nah, dari 2 jawaban itu kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita. Dan kita bisa vote di situ supaya untuk meningkatkan lagi hasil dari AI ini yang ada di LM Arena ini. Jadi supaya nanti ketika ada user lain yang menggunakan AI ini, dia akan mendapatkan jawaban yang lebih baik, kayak gitu ya. Nah, kita coba ya untuk yang Battle Arena. Atau saya jelaskan dulu. Battle Arena, terus yang ini set by set. Nah, kalau set by set ini, oh ya maaf, yang Battle Arena ini kita tidak bisa memilih AI yang akan kita gunakan karena di sini kita akan random nanti dipilihkan oleh sistem kayak gitu. Terus yang kedua ini ada set by set. Nah, set by set apa? Set by set itu kurang lebih kayak yang battle ini ya. Ya, kita itu meng-compare 2 model yang bisa kita pilih ya. Kalau di sini set by set-nya itu bisa kita pilih modelnya. Kalau yang direct chat ini ya kayak kita menggunakan chat di platformnya masing-masing. Misalkan kalian mau pakai Gemini atau Claude ya. Di sini banyak nih ya. Ada Claude Opus Pro, Sonnet, GPT-5 Hike nih ya. Ini semuanya model-model yang berbayar dan kalian bisa menggunakannya secara gratis guys di sini ya. Nih dan unlimited, tidak ada batasan waktu atau batasan prompt, berapa kali prompt itu nggak ada ya. Cloud, Qwen, nah ya di sini ada DeepSeek juga, terus ada apa lagi? Banyak lah ya, ada Grok 3 ya, ada Amazon Nova Eksperimental. Kalian bisa mencobanya secara gratis di sini. Nah, oke. Nah, di sini ada menu yang sini ya, seperti ini login, tapi kita nggak perlu login ya. Nah, itu enaknya di sini. Kita bisa pilihan ya, ada pilihan. Kita mau login terserah, kalau nggak mau login juga nggak apa-apa. Nah, terus di sini leaderboard, kita lihat nih, leaderboard overview ya. Nah, ini leaderboard itu model-model yang sering dipakai oleh user yang lain ya. Mereka itu sering memakai yang mana? Berdasarkan voting tadi, milih misalkan yang battle tadi ya, itu ketika ada jawaban yang di-vote oleh user, nanti akan menambah si AI-nya itu, modelnya itu untuk mendapatkan 1 poin. Nah, di sini leaderboard untuk teks ada kategorinya ya. Ini untuk teks itu dipegang oleh Gemini 2,5 Pro, sedangkan untuk web dev itu dipegang oleh GPT-5 yang high ya. Nah, ini ada juga yang vision, itu Gemini 2,5 Pro, terus text to image itu Hunyuan Image. Nah, kayaknya ini dari Cina ya, kalau dari kita lihat dari namanya. Terus image edit ini Gemini 2,5 ya, Oke.
Kalian bisa melihatnya sendiri di sini, pokoknya ini di sini leaderboard dan ada kategori-kategorinya sesuai dengan peruntukannya. Dia untuk coding atau untuk chat atau untuk bikin video, bikin image dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan user. Nah, setelah itu nah kita cobain yang chat ya, new chat. Oke, kita battle dulu ya, battle dulu misalkan jelaskan ya, jelaskan tentang eh React.js. Nah, kita berbicara di apa ya? Ranah web development. Oke. Nah, kita tunggu dia ada 2 asisten. Di sini asisten ini model, 2 model yang di-battle-kan atau ditarungkan gitu ya, battle ya. Tahulah kalian, battle kan asisten A versus asisten B. Kita tunggu ya, mereka sedang bekerja. Oke, nah ini kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Nah, mereka sedang bekerja nih ya, untuk menjelaskan tentang React.js. Oke, nah ini A sama B. Oke, sudah. Mari kita review dari atas. Oke, dari atas ya, yang asisten A dulu ya. React.js adalah pengenalan dan penjelasan lengkap. React.js pengenalan dan penjelasan lengkap. Nih, React.js atau React adalah library JavaScript. Oke, kita sekilas-sekilas aja konsep utama React. Oke, sambil yang kiri juga berikut penjelasan tentang React.js dalam bahasa Indonesia. Apa itu React.js? Konsep utama, contoh, ini ada contohnya. Cara mulai cepat, ekosistem populer, kelebihan, kekurangan, topik. Oke. Manfaat JSX, JavaScript, XML, props, properties, state, hook. Oke, mengapa React populer? Oke, contoh aplikasi React sederhana nih contohnya di bawah, kesimpulan. Ini ada kesimpulannya. Tips belajar mulai dengan dokumentasi resmi, React praktikan membuat komponen sederhana, menggunakan tools seperti Grid. Nah, mau dilanjutkan ingin contoh aplikasi kecil. Nah, oke. Nah, kayak gini ya. Contohnya battle. Battle itu kita ya versus A versus asisten B. Cuma di sini masih hide nih, guys ya. Asisten A itu pakai apa, asisten B itu pakai apa. Nah, ini akan muncul setelah kita di bawah ini kan ada nih tombol untuk ngevote. Left is better ya, sebelah kiri itu lebih baik. Terus ini it's a T ya. Jadi ini sama ya, sama-sama bagus. Both are bad ya, merah. Semuanya ini sama-sama jelek gitu. Terus red is better. Jadi yang lebih sebelah kanan lebih baik. Nah, coba kalau di sini saya memilih red is better sih. Nah, ketika kita klik nanti yang asisten B ini ya itu akan berubah namanya. Nih, coba ya. Oke, nah ternyata guys, ternyata itu yang sebelah kiri itu JLMR ya. Yang sebelah kanan adalah GPT-5 mini high. Nah, makanya pantas kalau saya lebih condong ke yang sebelah kanan. Ternyata memang yang sebelah kanan itu GPT-5, yang sebelah kiri JLM 4,5R. Kalau kalian belum tahu JLM 4,5, nanti saya buatkan videonya ya. Itu JLM itu dari Cina ya. Ya, saudaranya sama DeepSeek lah, sama Queen juga dan lain sebagainya. Kalau GPT-5 ya sudah kita tahu lah ChatGPT ya punyanya OpenAI. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang untuk battle dan ini tanpa login, oke, dan gratis ya. Terus kita cobain yang side by side. Nah, side by side ini kita bisa pilih kalau ini. Side by side misalkan apa ya? Gemini ya, Gemini Pro sama Cloud kali ya. Cloud yang ini sering dipakai Cloud. Cloud Sonnet ada Opus, Sonnet aja. Nah, oke kita ke lebih lebih masukkan promptnya lebih yang general kali ya, yang buat orang umum ya. Tapi masih tentang berkaitan dengan web development. Eee, jelaskan aja lah, jelaskan aja bagaimana cara membuat website yang benar, baik dan benar. Oke, ini yang general. Nah, kalau di sini itu modelnya udah langsung ditampilkan ya.
di sini nih. Gemini 2,5 Pro, terus yang sebelah kanan Cloud Sonnet 45 ya, thinking. Yang ini, yang Cloud Sonnet ini sudah selesai ya, cepet dia. Nah, cara membuat website yang baik dan benar. Terus perencanaan, mulai dari perencanaan ya, kita rencanakan dulu, terus persiapan teknis, ya, domain dan hosting, platform, teknologi yang mau kita gunakan, desain website. Nah, prinsip desain yang baik, konten berkualitas. Nah, optimasi SEO, testing dan launch. Oke, itu jawaban dari cloud. Terus dia menanyakan apakah Anda ingin penjelasan lebih detail tentang bagian tertentu, ya. Oke, kita cukupkan di situ, kita beralih ke Gemini 2,5 Pro ya. Ini yang Pro ya. Tentu dengan senang hati saya akan jelaskan. Membuat website yang baik dan benar bukan hanya soal tampilan visual. Oh, ternyata dia dijelaskan juga. Kalau Cloud Sonnet ya langsung tanpa basa-basi ya. Langsung ke poin-poinnya. Kalau yang Gemini kita ada mukadimahnya lah, pembukaan dulu basa-basinya gitu. Membuat website yang baik dan benar bukan hanya soal tampilan visual ya. Fase 1, perencanaan strategisnya sama. Satu perencanaan, cuma di sini dijelasin perencanaan strategis ya, lebih lebih apa ya, informatif gitu. Kalau ini cuma perencanaan gitu. Jadi dari judulnya. Terus ini poin-poinnya juga langsung dijelasin di sini ya. Tentukan tujuan utama. Kalau ini cuma tentukan tujuan website, portofolio, toko online, blog, company, profile. Kalau yang di sini tentukan tujuan utama, goals-nya, mengapa Anda membutuhkan website ini. Ini ada lebih lengkap ya, lebih informatif kalau menurut saya kalau yang Gemini ini. Untuk menjual produk e-commerce. Nah, misalkan ya, nggak hanya e-commerce, portofolio jasa, atau blog, atau forum dan lain sebagainya, tapi dia dijelaskan ada untuk menjual produk e-commerce, untuk mendapatkan klien baru misalkan portofolio atau jasa, ya. Kalau kalian yang awam nggak tahu ini portofolio untuk apa. Kalau di sini kan kalian bisa mendapat gambaran, oh portofolio itu bisa untuk mendapatkan klien baru atau menjual jasa kalian, misalkan skill kalian apa gitu kan. Nah, untuk memberikan informasi blog atau ini blog ya, untuk memberikan informasi ya, blog atau berita, blog aja. Nah, yang kedua ini identifikasi, ini masih di poin pertama ya. Nih, sepanjang ini, oke kita fase kedua ya. Terus desain dan struktur. Kalau di sini persiapan teknis ya, blueprint website kalau yang Gemini. Dan ada detailnya, ada penjelasannya. Dia nggak hanya memberikan poin-poinnya aja kayak yang di Cloud Sonnet ini sebelah kanan, dia cuma poin-poinnya aja. Sedangkan yang Gemini ini kita dijelaskan juga selain dia menjawab dengan poin-poinnya, kita juga dijelaskan poin itu tentang apa sih, apa yang kalian perlukan, terus itu, apa yang kalian butuhkan. Nah, kayak gitu. Terus dan juga ada contoh-contohnya ya. Terus fase ketiga pemilihan teknologi dan platform. Misalkan yang desain website yang ini. Ya, tentu saja berbeda ya di sini untuk jawabannya dia lebih informatif yang Gemini ini. Nah, lebih informatif dan dia lebih apa ya itu, imajinatif, kreatif. Nah, kreatif. Yang Gemini ini lebih kreatif. Kalau yang Cloud menurut saya ini lebih kaku, guys. Lebih kaku ya. Karena dia cuma ya kaku, gimana ya? Lurus-lurus aja. Kalau yang di sini kayak sales lah. Kalau yang Gemini ini kayak sales yang sedang menjelaskan. Jadi kita dibuat supaya kita menarik, supaya kita tertarik dengan apa yang mereka sampaikan gitu kan. Nih, ya, pengujian, konten berkualitas. Kalau yang Gemini ya, fase 5 pengujian dan peluncuran ya, ini testing dan launch. Kalau yang sini sama, testing dan launch ini. Ya, kalau ini fase 5 maksudnya, pengujian dan peluncuran. Oke, yang keenam pasca peluncuran. Nah, kalau yang di cloud ini nggak ada pasca peluncuran, ya. Udah rilis, udah ditinggal projectnya. Kayak kita project apa ya? Software house ya. Habis itu kalau nggak ada maintenance ya udah serah terima, ya udah tinggal kayak gitu. Ya modelnya cloud Sonnet kayak gitu. Tapi kalau yang Gemini ini ada fase untuk pemeliharaan ya.
pemeliharaan nih, pasca peluncuran, setelah rilis itu tentu aja ada maintenance, peliharaan, dan promosi juga. Nah, pemeliharaan dan promosi guys, ya. Nah, ini yang terakhir nih, memang ini, sangat penting ya bagi kita. Kalau pemeliharaan ini biasanya kan tetap ada update gitu ya. Kalau sampai testing dan launch, ya udah launch, habis itu ya udah dibiarkan. Misalkan nanti ada pengembangan apa itu nggak dikasih apa ya, solusi dari AI-nya gitu. Nih pemilihan rutin, kalau yang di Gemini analisis, ini saya nggak berpihak kemana ya, saya berbicara, berdasarkan apa yang ada di layar laptop saya, apa yang ada di depan saya ya. Jadi saya nggak berpihak ke manapun. Cloud Sonnet bagus, si Gemini juga bagus ya. Cuma di sini, eee, faktualnya ini di sini memang Gemini ini lebih kreatif untuk memberikan jawaban. Jadi dia tidak kaku, tidak hanya, memberikan tentang poin-poinnya saja gitu. Nah, oke, kita tidak membahas ini ya, kita tidak, fokus kita tidak membahas untuk, AI, membandingkan AI, tapi fokus kita adalah, menggunakan AI yang berbayar ini secara gratis dan legal ya, dan ini tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kalian membutuhkan, mereka selalu ready gitu. Kalau saya di sini jelas ya, kalau saya di sini akan nge-vote yang sebelah kiri ya, karena berdasarkan dia lebih kreatif sih kalau yang ini. Nah, ini ya. Nah, itu tadi adalah yang side by side. Terus kita coba yang direct chat. Nah, kalau yang direct chat ini cuma satu model aja yang kita gunakan gitu. Ya kayak kalian kalau misalkan di ChatGPT itu cuma satu kan, misalkan nih ChatGPT. Nah, ya cuma satu. Di sini milih auto di sini kalau di sini ya. Oke, ini saya tutup aja. Oke, kita balik ke LM Arena. Nah, LM Arena ya, direct chat nih cuma satu aja nih, ada keterangannya, chat with one model at a time. Nah, kayak gini ya, kalian mau pilih yang mana guys? Ya, terserah nih. Ini semuanya yang versi pro semua nih ya. Dan di sini kalian bisa menggunakannya gratis atau Grok ya, Grok. Ini yang biasanya hmm, apa ya? Bagus untuk coding. Saya sering sih menggunakan Grok ini. Apakah kamu punya ide? Nah, apakah kamu punya ide gimana caranya membuat website portofolio yang menarik dan profesional? Nah, ini Grok ya. Kita coba tunggu. Nah, dia sudah mendapatkan respon. Kita sudah mendapatkan respon nih. Dia sudah mendapatkan memberikan jawaban dan ini sangat cepat ya untuk responnya. Responnya sangat cepat. Nih, Grok. Oke, tentu membuat website. Nah, ini ada ini ya. Saya nggak mau bacanya satu-satu ya. Pilih platform mudah, desain yang menarik, profesional, konten yang bikin wow. Fitur tambahan untuk level up, tips akhir biar cepat jadi. Nah, kayak gini kurang lebih ya. Nah, kalau kamu desainer, developer atau apa, ceritain dong. Aku bisa kasih lebih ide spesifik. Ide lebih spesifik. Siap bikin yang bikin orang bilang, wah pro nih. Gitu. Oke ya. Dan ini saya menggunakannya tanpa login guys. Ingat ya, di sini tanpa login. Jadi kalian yang hmm, khawatir akan akun kalian, kalian nggak perlu login di sini ya. Saya juga nggak perlu login di sini gitu. Kalau yang ini direct chat ya, misalkan kita coba yang lain. Oke, kita new chat aja, Gemini Flash, hasilkan gambar rumah di tengah sawah. Nggak tahu ini model apa ini, saya juga ini ya. Nah, ya, kita coba untuk bikin gambar guys. Ya, buat gambar nih sekarang. Saatnya kita buat gambar. Dia kan generating.
hasilkan gambar rumah di tengah sawah. Oke guys, kayaknya terlalu lama ya. Kayaknya ada yang salah ini. Yuk kita ini dulu ya. New Chat ya, New Chat. Kita untuk nyobain nih. Ternyata kita harus ngeklik ini generate image. Nah, kayak gini. Terus hasilkan gambar rumah di tengah sawah. Nah, kayak gini kalau sudah di enter. Oh, ternyata kita disuruh login ya kalau untuk generate sebuah email, sebuah gambar ya. Kita login aja ya. Saya mau login dulu, akan saya skip ya. Pokoknya login, saya pakainya continue with Google. Oke, nah setelah login with Google, kita ulangi lagi ya. Kita pilih direct chat. Terus yang tadi itu Flash ya, Gemini Flash Preview. Oke, ini jangan lupa ini generate image yang ini diklik aja ya. Kita hasilkan gambar rumah di tengah sawah. Oke, kita enter aja. Nggak bisa enter. Oh, harus klik ini. Loh, select modelnya tadi kayaknya sudah. Bentar. Review. Oke, baru kita enter. Ya, dia akan mengenerate sebuah image untuk kita ya. Kita tunggu saja prosesnya dan kita pakainya Gemini 2.5 Flash image generation, guys. Oke, nah kurang lebih jadinya kayak gini guys hasilnya. Kita klik, kita perbesar. Nah, ya ini realistis ya. Kita pakainya Gemini Nano Banana nih guys. Nih ada Gemini Nano Banana. Ini versi Gemini yang terbaru ketika video ini saya buat gitu. Oke guys, itu tadi kita nyobain untuk generate image ya. Kalau kita untuk generate yang lain coba, misalkan ini kita close ya. Kita buat yang baru ya. Ini web search, ini generate image ya. Kalau yang ini build apps dan website. Ya, kita cobain untuk build apps dan website. Nah, kayak gini. Nanti yang di sini itu biasanya menyesuaikan guys model-modelnya. Jadi nggak semua model itu bisa dipakai untuk generate nge-build APK atau buat website ya, sesuai dengan fungsinya yang di sini. Nggak semuanya ditampilkan di sini. Oke, untuk kali ini saya ingin menggunakan Grok guys. Grok ya, Grok. Kita masukkan promptnya di sini. Buatkan website portofolio yang keren dan profesional. Nih, titik terus kontennya menggunakan bahasa Indonesia ya. Buatkan website portofolio yang keren dan profesional untuk web developer. Kontennya menggunakan bahasa Indonesia. Kita enter aja guys. Nah, ya, kita tunggu AI ini sedang membuatkan website untuk kita. Ya, seperti apa hasilnya? Nah, kita bisa melihatnya di layar ya. Dia sedang proses ya, berpikir, thinking. Oke guys, ini udah jadi ya websitenya. Ya, cukup keren ya untuk hasilnya seperti ini. Ya, ini bisa diklik, lihat portofolio saya, dia ke bawah. Nih, kayak gini ya. Nih, coba kita scroll manual. Nah, ini tentang saya. Yang sebelah sini bisa kalian ini ya, isi foto sendiri ya. Di sini masih blank. Terus ini keterampilan di sini bisa kalian sesuaikan front end, back end, terus tool yang lainnya. Terus yang ke bawah lagi ini ada proyek portofolio ya. Ini proyek-proyek yang pernah dikerjakan. Misalkan kalian pernah membuat e-commerce atau dashboard admin atau ke bawah portofolio personal. Nah, untuk image-nya ini kalian bisa secara manual kalian tambahkan sendiri ya. Karena si AI-nya ini kan nggak tahu image mana yang akan kita gunakan kayak gitu. Terus ke bawah hubungi saya nih, ada kontak juga. Nah, ini juga cukup, lebih dari cukup malah ini buat pemula untuk membuat portofolio, bikin portfolio dengan AI kayak gini ya.
Nih, dan kalau kalian mau edit-edit juga ini bisa di sini ya. Ini kan previewnya, ini codingannya ya. Ini loh. Nih, di sini kalian bisa klik-klik. Nah, kalau kalian mau melihat codingannya di sini. Nah, ini codingannya ya. Misalkan kalian tadi mau ngedit image-nya tadi, itu kalian bisa letakkan di sini ya. Kalau preview, diklik aja yang ini preview. Nah, gitu. Nah, selain itu kalian juga bisa ini melihat hasilnya ini sudah ada ini, udah online ya. Artinya ini bisa kalian share ke teman-teman kalian langsung gitu. Nah, di sini ada copy URL-nya sama ini apa namanya? Buka di page yang baru atau di tab yang baru gitu. Kita coba ya. Kita coba yang ini. Tuh ya. Ini kan kelihatan nih ininya URL-nya gitu guys. Nah, ini ya. Tinggal nanti disesuaikan lagi kontennya sesuai dengan profil kalian. Gitu ya. Nah, intinya tools ini sangat ini ya, sangat powerful meskipun gratisan. Nah, ini close-nya itu karena ini canvas ya. Ya bisa cuma kayak gini nih, nanti geser aja kalau mau lebih besar lebar yang di sini ya untuk masukin promptingnya. Gitu ya guys. Nah, itu. Nah, ini lumayan ya. Kita bisa menggunakan beberapa AI yang berbayar dan kita gunakannya secara gratis, dan yang penting ini legal, bukan hasil crack, bukan hasil ngakalin ya, crack atau ngehack ya, bukan ilegal, dan ini legal gitu guys ya. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi kalian bisa mencobanya sendiri ya di lmarena.ai. Kalau enggak nanti alamatnya, domainnya bisa saya sertakan di deskripsi ini. Kalian bisa like video ini jika kalian suka dan share video ini buat teman-teman kalian yang ingin mencoba menggunakan AI Pro secara gratis 100% dan unlimited. Kalian bisa share ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video-video yang bermanfaat kayak gini. Dan juga saya akan selalu termotivasi untuk selalu membuat video-video yang bermanfaat seperti ini. Oke ya teman-teman, cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.